Gue coba untuk bisnis investasi, ternyata ditipu. Kemudian yang kedua, coba bisnis lagi, investasi lagi tuh ya, bisnis buat pertanian cabai, tiba-tiba gue teknik komputer anyway. Tapi teman-teman yang lain gitu kan, akhirnya ternyata cabainya itu tanamannya kena patek, pusing banget gitu kan, sampai gue nanya, sebenarnya gue tuh hidup buat apa sih gitu, kenapa sih gue sebegininya untuk mengusahakan dan sulitnya minta ampun. Tapi yang lebih penting adalah sesuai buku Visionary Life ini gue persingkat sedikit, itu ada 3 hal yang bisa jadi motivasi kita yang bagus. Kadar emas adalah karat, kadar manusia adalah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakaf Ilmu. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan pemuda-pemuda muslim masa kini. Bersama saya sudah ada Bang Jodias, Presiden Safa Community. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa aja sekarang Bang? Sekarang ada beberapa aktivitas. Yang pertama dari Umroh Cash ya. Jadi sekarang dapat amanah jadi country manager di Umroh Cash, perusahaan dari Saudi. Terus untuk scaling di Indonesia itu fintech, jadi seperti money exchange ya. Jadi jamaah di Indonesia bisa kirim ke Saudi. Tuh, kemudian pastinya tadi ya di Safa Community sekarang lagi aktif di sana. Bisa teman-teman dilihat ya di @safa.community di Instagram. Kami cukup fokus di sana. Itu adalah komunitas untuk muslim muda profesional. Kita ngumpul di sana. Terus aktif lagi saat ini diamanahi sebagai chairman dari Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia. Ya, kita mau advokasi ke DSN MUI, terus edukasi ke masyarakat terkait dengan gimana sih kripto saat ini gitu ya, dan syariahnya. Nanti detail yang itu kayaknya di lain kesempatan ya. Dan pembahasan soal kripto kita udah pernah bahas sama Ustadz Devin Halimujaya. Itu bisa teman-teman lihat di video sebelumnya ini ya. Itu udah cocok banget buat teman-teman tonton. Oke Bang, bisa ceritain dikit gak terkait dengan Safa Community? Ini tuh komunitas apa dan tujuannya tuh apa Bang? Ya, jadi Safa Community ini adalah kumpulan anak-anak muda muslim profesional. Kita lebih banyak dari anak-anak yang lulus kuliah sampai di early development career. Mungkin sekitar 30-an, awal 30-an. Nah, teman-teman ini setelah mereka lulus itu kebanyakan mereka pusing gitu. Apa abis S1 itu mau S2, apakah mau nikah, apakah mau bisnis, apakah mau kerjanya di mana, di startup kah, mau di perusahaan besar kah, mereka galau. Nah, banyak juga yang akhirnya kehilangan arah dalam hidupnya gitu kan. Nah, harapannya dari ada kehadiran Safa ini, jadi kita bisa nemuin 2 hal. Yang pertama adalah orang kalau ngomongin profesional aja, itu biasanya susah tuh dibawa-bawa masuk ke Islam misalnya ya. Nah, jadi kalau di komunitas yang profesional kayak gitu, itu bahkan ya, mohon maaf nih, seakan-akan kalau kita sholat itu udah jadi kayak soleh banget gitu. Padahal itu hal yang sangat biasa dan udah jadi standar gitu kan. Nah, sementara di sisi lainnya, biasanya kalau kita ngumpul sama anak-anak yang misalnya ngaji, mohon maaf juga nih, kadang-kadang kita nggak ketemu sama orang-orang yang profesional gitu. Jadi yang bisa on time, yang bisa kita tuh punya skills yang bagus untuk mendevelop skills kita, kemudian bisa bermanfaat gitu ya, yang benar-benar profesional, yang dimana kelihatan gitu kontribusi nyatanya. Nah, punya value-nya, punya skills-nya, punya network-nya gitu ya. Jadi kita mau ngumpulin kedua hal ini, di mana profesionalisme gitu ya, dan juga teman-teman yang memang mau soleh bareng lah ibaratnya kayak gitu di Safa Community. Artinya sebenarnya bukan komunitas muslim yang isinya cuma ngaji doang Bang ya. Betul. Dia banyak banget program-program yang bisa mendevelop si muslimnya itu sendiri. Benar. Boleh ceritain nggak Bang? Apa aja sih program-programnya? Ya, jadi kita punya namanya Safa Muslim Professional Mentorship. Jadi teman-teman kalau lihat di Instagram juga nanti lihat ya bahwa Safa MPM ini, kita sebut Safa Muslim Professional Mentorship ini adalah program yang kita gembleng selama 3 bulan. Orang-orang yang tadinya masih bingung, aduh sebenarnya skills aku apa nih gitu. Sebenarnya gue tuh mau punya arah hidup yang seperti apa gitu ya. Terus bahkan aduh ini kayaknya kok gue jauh banget ya dari Allah gitu ya. Kok gue belum rasanya masih pengen deh bisa lebih bagus lagi dari ibadahnya gitu ya. Itu semua kita kumpulin di 3 bulan ini, kita gembleng. Jadi teman-teman di sana ada seminarnya, ada workshopnya, ketemu sama ustadz-ustadz, ada juga
pengembangan dari skillsnya terkait dengan profesionalisme. Ada mentornya di sana, jadi ketemu setiap pekan sama mentornya, bisa curhat apapun terkait profesionalisme ataupun tentang Islam gitu kan. Terus teman-teman kumpul sama teman-teman yang peers lain yang memang punya satu visi yang sama. Nah itu juga mahal tuh. Nah jadi teman-teman di sana ketemu di SAF MPM, outputnya teman-teman udah bakal punya yang kita sebut Islamic Ikigai Canvas masing-masing. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Intinya adalah apa sih misi personal yang teman-teman punya, dan teman-teman akan gambarin itu. Jadi setelah selesai, teman-teman punya clear path ke depan itu akan seperti apa. Oke, sebelum masuk ke dalam detail program lebih jelasnya lagi, kita akan bahas soal isu pemuda muslim saat ini, Bang. Benar. Apa yang bisa Bang Jodias lihat terkait dengan muslim saat ini? Tadi kan sempat disinggung bahwa kayaknya kalau saya coba simpulkan itu berada dalam level quarter life crisis. Kayaknya sampai sekarang itu masih jadi isu utama, atau bisa ada isu-isu lain yang Bang Jodias lihat? Benar. Sepakat banget terkait dengan quarter life crisis, Bro Denny. Jadi gini, teman-teman muslim muda saat ini yang baru lulus, ini kebanyakan Gen Z juga ya. Ini saat ini tuh yang gue lihat teman-teman sangat dibombardir dengan yang namanya informasi. Beda sama zaman dulu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, sampai 50 tahun yang lalu, informasi itu gak sebanyak sekarang, gitu kan. Akhirnya apa, teman-teman itu satu, jadi terdistraksi, banyak banget distraksinya. Teman-teman jadi sulit untuk produktif. Yang kedua, karena banyak distraksi juga, teman-teman jadi bingung sebenarnya mau ngapain, apa jati dirinya, gitu kan. Nah, yang gue lihat adalah saat ini teman-teman muslim muda ini itu punya keinginan yang besar sebenarnya, punya mimpi yang besar. Mereka punya mimpi yang besar. Nah, di sisi lain mereka juga selain mimpi yang besar, mereka juga sebenarnya masih sama ya, tapi lebih ke arah mereka sudah punya purpose gitu, udah punya empathy. Misalnya contohnya mereka soal sustainability gitu ya, udah aware banget gitu kan. Misalnya saat ini terkait dengan Palestina, kita semua udah mau banget untuk berjuang gitu ya. Nah, cuma dengan seperti ini, kayak kemarin ada teman-teman yang curhat sama gue gitu kan, itu mereka masih bingung sebenarnya gitu dengan banyaknya informasi, dengan banyaknya distraksi tadi. Sebenarnya gue mau jadi apa sih? Gitu. Sebenarnya gue mau jadi apa sih? Ini dunia lagi nggak baik-baik aja, pekerjaan juga lagi susah kayak gitu kan. Jadi akhirnya bertanya gitu, aduh ini sebenarnya gue mau jadi apa? Nah itu perlu banyak tuh hal self awareness lah, apa nanti kita sebutin. Tapi intinya itu yang gue sebutin adalah, ternyata penting sekali anak-anak muda saat ini untuk punya self awareness yang bagus, kayak gitu. Nah itu yang kita bantu juga di Safa Community. Gitu. Artinya distraksi informasi saat ini yang membuat akhirnya orang tuh semakin bingung ya atas pilihan hidupnya. Benar. Pilihan hidupnya, benar, dia harus kemana? Kok ini sukses tapi rasanya susah menjangkaunya gitu ya. Jadi ada banyak hal-hal yang akhirnya membuat dia ya keringan sendiri ya, bingung mau kemana. Dan akhirnya apa yang bisa Bang Jodias kasih saran, advice terkait dengan orang-orang yang kebingungan soal arah hidupnya? Ya, jadi gue bikin buku 2018 itu, namanya buku Visionary Life. Teman-teman bisa buka, ada di Tokopedia juga. Nah, buku Visionary Life ini sebenarnya awalnya gue bikin itu karena gue punya permasalahan yang benar-benar mendalam di quarter life crisis tadi, bro. Gitu. Jadi gue pas lagi kuliah itu benar-benar ngerasa yang namanya quarter life crisis. Waktu itu bayangin lagi kuliah, abis itu gue mencoba untuk bisnis. Nah, gue coba untuk bisnis investasi, ternyata ditipu. Kemudian yang kedua coba bisnis lagi, investasi lagi tuh ya, bisnis buat pertanian cabai, tiba-tiba gue teknik komputer anyway. Tapi teman-teman yang lain gitu kan, akhirnya ternyata cabainya itu tanamannya kena patek gitu. Jadi itu virus yang kalau kena itu udah susah disembuhinnya. Jadi harusnya itu penanganan dari awal lah. Akhirnya rugi besar lagi. Jadi gue ratusan juta rugi pas lagi kuliah. Nah itu rasanya bener-bener pusing banget gitu kan, sampai gue nanya,
sebenarnya gue tuh hidup buat apa sih gitu. Kenapa sih gue sebegininya untuk mengusahakan dan sulitnya minta ampun sampai harus juggling kuliah dan lain-lain gitu kan. Nah itu akhirnya gue ketemu quarter life crisis. Jadi apa sih akhirnya yang balik ke pertanyaan tadi, sebenarnya apa yang bisa teman-teman pahami dan lakuin gitu ya. Nah pahami terkait dengan motivasi diri sebenarnya gitu. Jadi kita contoh gini bro, misalnya sekarang gue nyuruh lu tolong lari ya ke Antartika sekarang gitu ya misalnya. Kalau kita ditanya kayak gitu ya ngapain gue kesana gitu kan. Tapi tiba-tiba gue bilang tolong lari ke Antartika sekarang, di sana misalnya ya di sana ada harta karun yang melimpah ruah gitu ya. Dan ternyata pas dihitung-hitung udah bisa, resource ada dan apa segala macam ada. Nah ternyata bisa gitu. Pasti akan gerak ke sana gitu kan. Nah itu balik lagi ke motivasi. Jadi motivasi itu penting ketika kita bergerak dari A mau ke titik B gitu kan. Yang salah satu yang menentukan kita adalah kita punya motivasi nggak? Motivasinya udah tepat atau belum? Gitu kan. Nah ini yang gue sampein di buku Visionary Life ini. Intinya ternyata kita itu mesti mengenal motivasi kita. Apakah motivasi kita itu hanya mencari kepuasan demi kepuasan? Apakah motivasi kita mencari jabatan atau status? Apakah mencari pujian atau biar kelihatan keren dari orang lain gitu? Atau motivasi kita sebatas uang aja? Nah itu yang perlu kita hati-hati gitu. Tapi yang lebih penting adalah sesuai buku Visionary Life ini gua persingkat sedikit. Itu ada 3 hal yang bisa jadi motivasi kita yang bagus. Yang pertama adalah self actualization. Ya. Jadi kita itu jadi punya keinginan untuk hari ini tuh gimana caranya lebih baik daripada kemarin. Besok lebih bagus dan lebih baik daripada hari ini gitu. Itu namanya self actualization. Nah, contohnya gini. Ada perenang gitu ya kan, perenang yang terkenal gitu ya. Dia bedanya namanya Michael Phelps kan. Nah, dia ini pernah dilihat gitu pas lagi berenang. Itu dia kan juara 1 udah berkali-kali gitu ya. Nah, pas dilihat itu ada temennya atau lawannya itu pas lagi berenang fokusnya ngeliatin Michael Phelps aja. Tapi si Michael Phelps itu dia berenang benar-benar fokus pada tujuan akhirnya gitu. Nah, yang menjadi fokus itulah yang dia benar-benar fokus gimana caranya dia menjadikan tujuannya itu atau finish line-nya itu yang menjadi motivasi dan tujuan akhirnya. Nah, beda dengan yang lain gitu. Kompetitor yang lainnya dia malah melihat orang-orang lain ya, bukan tujuan akhirnya mereka masing-masing. Kayak gitu. Jadi itu yang pertama bro. Nah itu namanya self actualization. Nah self actualization ini itu menjadi motivasi di mana kita itu sesuai buku gue itu kita pengen mencapai yang namanya self sufficient. Nah itu misi umum sebagai manusia itu kita pengen menjadi pribadi yang self sufficient. Nah, self sufficient itu intinya adalah gimana kita bisa mandiri dan berdiri di kaki kita sendiri. Antar dari dimensi keuangan, finansial, dimensi spiritual, dimensi agama, dimensi emosionalnya kita gitu kan, dimensi intelektualnya kita. Pokoknya semua dimensi dalam kehidupan kita yang ada banyak ini memastikan bahwa kita itu bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Nah, itu self sufficient. Nah, itu yang pertama, bro. Yang kedua, yang bisa menjadi motivasi kita dan penting menjadi motivasi kita adalah yang namanya socially committed to surroundings. Jadi bermanfaat buat sekitar. Nah, ini kayak wakaf ilmu ini keren banget, podcastnya mau bermanfaat buat sekitar. Punya Bro Denny juga cerita tentang Nazir, gimana bisa bikin wakaf produktif. Nah, itu keren banget. Jadi itu adalah salah satu motivasi yang terkuat dan terbesar dan terbaik menurut gue, bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain kayak gitu ya kan. Diceritakan juga ya kan Rasul bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan ada istilah lain, kadar emas adalah karat, kadar manusia adalah manfaat.
Oh iya. Siap. Ya. Gitu. Jadi ternyata kalau kita mikirin diri sendiri aja di yang S yang pertama tadi self sufficient, tapi self sufficientnya berlebihan gitu ya. Cuma mikirin diri sendiri aja gitu ya. Bagaimana kita jadi kaya, habis itu hanya kaya untuk diri sendiri, terus nggak ada bermanfaat orang lain. Itu pasti akan hidupnya juga akan stagnan dan nggak akan optimal gitu. Nah, harus masuk ke S yang kedua, socially committed to your surroundings. Yeah. Jadi bermanfaat buat yang sekitar. Nah terakhir bro, poin gue adalah yang ketiga. Setelah itu masih ada S yang ketiga gitu. Jadi yang pertama self sufficient, yang kedua socially committed to surroundings, yang ketiga adalah spiritually prepared for the afterlife. Jadi siap-siap untuk ke akhirat, ke afterlife kayak gitu. Jadi itu motivasi yang ketiga adalah ya kita mencari justice gitu ya. Kemudian yang kita incar adalah kehidupan setelah di dunia ini gitu ya. Karena Rasul juga bilang bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang paling sering mengingat kematian gitu. Jadi mengingat kematian artinya mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya sehingga amal tersebut itu bisa kita bawa ke akhirat nanti. Oke, tadi ada tiga gitu, ya, self actualization, socially committed, dan terakhir adalah spiritual, afterlife. Nah, artinya ketiga elemen ini, ketiga tujuan ini, apakah dia saling melengkapi, harus saling melengkapi, atau kita bisa nih self actualization aja untuk kemudian kita menjadikan motivasi itu. Jadi motivasi kita bergerak cukup self actualization. Tapi kan tadi yang tadi Bang Jodis bilang, kalau sekedar self actualization nanti kita akan terjebak dalam kondisi yang egois, individualistik, karena yang penting gue bisa mencapai hal ini, bodo amat orang sekitar. Nah, berarti ini saling melengkapi Bang, ketiga elemen ini. Jadi semuanya itu terintegrasi. Jadi indahnya Islam juga ya. Jadi kayak gue senengnya juga dan gue merasakan indahnya Islam itu adalah ketika memang Islam tuh ngajarin kita untuk terintegrasi semuanya. Contoh, lu gitu kan, udah nikah kan, udah punya anak. Nah kita kan selain sebagai hamba Allah gitu ya, kita juga adalah sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah gitu kan, sebagai rekan kerja gitu kan, sebagai business owner, kita punya banyak sekali dimensi-dimensi dalam hidup kita. Dan dimensi-dimensi hidup kita itu saling terintegrasi semuanya. Jadi mulai dari kita bangun tidur, kemudian misalnya dari tahajud, sholat subuh segala macam ya, itu berarti kita sebagai hamba Allah. Kemudian kita bekerja, ya kan? Berarti itu kita hidup untuk ya itu banyak banget, bekerja itu banyak banget manfaatnya. Tadi di self actualization dapat, kita pengen hari ini lebih bagus dari kemarin, kita capai target-target KPI OKR kita gitu kan. Yang kedua, kerja itu juga bisa menjadi socially committed to surrounding, sebenarnya bisa bermanfaat buat keluarga kita gitu kan. Yang ketiga adalah bekerja itu juga sebagai ibadah sebenarnya gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya bisa berniat untuk ketiga itu semuanya gitu. Jadi semuanya saling melengkapi karena kita banyak sekali yang perlu kita kerjakan di hidup ini gitu ya. Gitu Bro Dani. Dengan isu-isu sekarang beredar Bang, kerja di luar apa sih? Kabur aja dulu, kemudian juga isu-isu kesulitan kerja dan sebagainya. Apa pandangan Bang Jodies melihat isu-isu ini khususnya untuk pribadi muslim? Ya, jadi saat ini memang sebenarnya bukan hanya pribadi muslim aja ya untuk semuanya, tapi memang kita bisa lihat bahwa saat ini kita dalam keadaan dunia yang tidak ideal. Banyak sekali challenges-nya gitu kan. Tapi indahnya ini kalau sebagai muslim adalah apapun yang terjadi buat kita, buat pribadi muslim, hanya dua hal yang bisa kita lakukan. Hanya dua hal yang akhirnya berbuahnya tuh manis dan berbuah pahala. Kalau kita dapat kesulitan, kita bersabar ya kan. Kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur. Jadi gampangnya jadi muslim itu kalau kita teorinya gampang, ya, tapi prakteknya susah. Ya, kita lagi susah nih, ya udah kita bersabar gitu kan. Insyaallah nanti ada jawaban, kemudahan dari Allah. Tapi kalau kita ternyata mendapatkan kemudahan, dapat kenikmatan, ya kita bersyukur. Nah, cuman balik lagi ke tadi, bagaimana nih saat ini fenomena kabur aja dulu gitu ya. Menurut gue ini adalah memang challenge buat kita, bahwa kita perlu memastikan bahwa kita meningkatkan skills kita gitu ya. Bahwa kita ini challenge, bahwa kita perlu adaptasi terhadap lingkungan gitu ya. Yang dulu misalnya kita udah terbiasa dari TK
habis lulus TK SD, habis lulus SD SMP, habis lulus SMP SMA, sampai kuliah S1 S2 gitu kan. Yang ternyata pas setelah selesai dari dunia kampus, kita masuk ke dunia pekerjaan aslinya itu kayak masuk hutan belantara bro gitu kan. Yang loh ini kok disintegrated gitu, nggak match antara apa yang gue pelajarin dengan apa yang dibutuhkan sama industri kayak gitu kan. Nah artinya di sini memang dengan challenge kayak gitu kita harus cepat beradaptasi karena ini memang sangat duniawi yang bisa dibilang bahwa ya memang kita harus meningkatkan skills kita. Nah gue punya satu rumus nih yang buat teman-teman bisa pakai ya, rumus kotak kesejahteraan. Gue dapat dari teman-teman Safa ya. Jadi kotak kesejahteraan kita itu rumusnya gini, kalau teman-teman mau meningkatkan kesejahteraan kita, kita harus punya kotak yang semakin panjang kotaknya, semakin lebar kotaknya dan semakin tinggi kotaknya. Panjangnya itu apa? Panjangnya kita itu adalah seperti deepnya kita atau kekuatan kita di skills kita. Jadi teruslah asah skills kita. Nah itu seperti panjangnya kotak. Kotak kan rumusnya PKL kali T ya. Ya. Kemudian lebarnya tuh apa? Lebarnya tuh network kita gitu bro. Jadi kita makanya mesti meningkatkan atau meluaskan, melebarkan network kita gitu. Jadi kita kenal sama siapa itu sangat penting gitu ya. Yang terakhir T-nya itu tinggi. Tinggi itu artinya kredibilitas kita bro. Oh I see. Gitu. Jadi kita perlu punya kredibilitas yang bagus, kita punya brand yang bagus, tapi yang penting juga kita trustworthy gitu sama orang. Oh kalau kita dikasih amanah, kita bisa selesaiin. Kalau kita dikasih amanah, ini pasti beres. Kita dikasih amanah, kita nggak akan berkhianat gitu ya. Nah itu P kali L kali T itu bisa ningkatin kotak kesejahteraan kita. Jadi teruslah asah skill kalian, teruslah luaskan network kalian, dan juga bangun kredibilitas kalian sedini mungkin, dan jangan sampai menghancurkan itu karena kredibilitas yang bertahun-tahun itu bisa hancur hanya dengan hitungan ya hari, hitungan detik, hitungan menit gitu. Ya artinya kita udah ngasah skill semumpuni mungkin, kemudian kita udah sering networking kemana-mana, kemudian pas dapat project kita nggak sesuai dengan harapan, mungkin kita berkhianat, itu ya skill yang udah kita bangun, networking yang udah kita bangun udah bakal hilang seketika ya. Betul. Oke, Bang setuju nggak kalau ada istilah nih network sama dengan net worth? Itu sepakat nggak Bang? Iya, gue sepakat dalam satu titik tertentu gitu. Jadi gini, kemarin tuh gue ditanya gitu kan sama temen, sebenarnya gimana sih cara networking? Kok lo kayak kesannya kenal banget sama banyak orang gitu ya, kenal semua orang kayak gitu kan. Nah terus gue jawab gini, memang ada teman-teman pasti sering deh ngelihat nih, kayak kalau gue bilang gini ya. Orang jago networking, pasti teman-teman kepikiran ya 1 nama 2 nama gitu ya, orang-orang yang jago networking gitu kan. Nah ini kita bisa pilih nih, orang yang jago networking itu satu adalah memang ini tipe orang yang ekstrovert dan jago untuk ngobrol, jago untuk emang seneng ngobrol gitu kan biasanya, dan suka banget untuk buka diskusi dengan orang baru dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah itu memang jadi kelebihan tersendiri buat orang itu. Nah sekarang teman-teman coba pilih, ini kira-kira kita tipe networking yang kayak gitu nggak gitu. Kalau enggak, which is kayak gua, atau mungkin which is kayak kebanyakan dari kita gitu kan. Kalau kita mau networking itu ternyata yang paling penting adalah yang nomor 3 tadi yang kita bahas sebagai credibility gitu. Credibility itu dibangun dari apa? Kita punya value nggak sih buat buat orang-orang sekitar gitu ya. Kira-kira kita udah punya skills apa sih yang bisa dilihat orang, oh kita di atas rata-rata nih skills kita gitu kan. Atau kita udah punya produk, atau kita udah punya perusahaan apa sih gitu ya. Jadi ketika kita ngobrol sama orang lain, networking gitu ya, itu kita jadi bisa punya value buat orang itu, sehingga nanti suatu saat entah orang itu ataupun orang itu ngobrol dengan orang lainnya, itu refer back ke kita. Oh, gue kenal nih ini orang, dia jago ini gitu ya. Jadi caranya adalah punya value. Nah, gue punya buku bagus banget namanya Introvert's Edge. Introvert's Edge. Ya, Introvert's Edge. Itu dia sebenarnya bukunya itu dia kayak orang konsultan gitu. Dia itu juga pebisnis gitu ya. Tapi dia bisa bikin kalau orang mau networking itu khususnya buat introvert, caranya gimana sih? Karena buat orang-orang introvert itu misalnya ya kita termasuk gue gitu ya. Jadi sebelum masuk ke
lahan networking, itu semuanya tuh udah dipikirin. Oke, kayaknya kita bakal ketemu orang ini backgroundnya apa, yang bakal kita omongin A, B, C gitu kan. Nah semuanya udah di set up, jadi pas ngomong ketemu itu bener-bener kualitasnya bagus banget gitu. Jadi networkingnya jalan gitu bro. Jadi balik lagi, apakah network sama dengan net worth? Yes, karena itu termasuk dari bagian kotak kesejahteraan tadi, bro. Gitu. Yang menarik tadi ya, bahwa kita ketika networking kita udah ngebedah terkait dengan orang yang mau kita akses ini. Jadi benar kita backgroundnya kayak gimana, kemudian aktivitasnya apa dan sebagainya. Itu kayak orang sales ya, kayak mau prospek gitu ya. Benar. Jadi harus tahu bedah dulu customer-nya siapa, kebutuhannya apa dan sebagainya. Seperti itu bang ya. Betul. Oke, bang. Sekarang anak-anak muda pengen banget kaya, makanya orang pada cari cara-cara instan. Kripto lah atau apa investasi-investasi yang penuh risiko yang akhirnya mereka berharap mereka pengen instan kaya. Pandangan Bang Georges kayak gimana? Apakah muslim itu wajib kaya dan apakah kaya dengan instan ini adalah cara yang dibenarkan? Ya, ini topiknya besar banget ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana persepsi gue tentang kaya. Nah, tadi balik lagi ke diskusi kita terkait dengan motivasi gitu ya. Mungkin teman-teman di sana, luaran sana, teman-teman semua nanya gitu ya, ini emang boleh gitu? Bukannya boleh gitu ya kalau motivasinya uang. Kenapa tadi Bang Jody kok bilang nggak boleh gitu kan, kesannya gitu. Nah, jadi kalau motivasi uang itu adalah tools menurut gue. Menurut gue uang itu adalah tools untuk mencapai goals besar yang kita inginkan. Kayak gitu. Goals besarnya juga nanti beda-beda ya. Buat lu mungkin mau punya wakaf tadi ya, wakaf ilmu, wakaf ini ya yang produktif dan lain sebagainya. Buat gue ultimate goal gue adalah sama di wakaf juga gitu kan. Dan juga gue pengen banget membentuk muslim muda profesional yang berdakwah dengan skala global gitu lewat Safa kayak gitu kan. Nah, balik lagi tools itu, uang itu adalah tools gitu untuk mencapai tujuan gue yang tadi kayak gitu. Jadi ternyata ini contoh khusus buat gue gitu ya. Gue mau bikin wakaf. Mungkin lu juga relate banget gitu kali ya Bro Dendi. Jadi mau bikin wakaf. Tapi ternyata wakaf itu kalau mau bener-bener sustain itu tadi ya harus bisa punya mesin uangnya sendiri kan. Gitu. Jadi mau nggak mau gue mesti bisnis dan gue mesti punya ilmunya gitu. Nah akhirnya buat gue relevan buat menurut gue harus kaya gitu. Kayak gitu. Karena gue mau ngurusin wakaf kayak gitu. Nah apakah teman-teman yang lain harus kaya atau enggak? Sebenarnya memang kita punya dua pilihan bro. Jadi kalau kita ngelihatnya di ujung dulu ya, karena destinasi terujung kita di akhirat nanti. Kalau orang miskin bisa nggak sih masuk surga? Bisa. Orang kaya bisa nggak sih masuk surga? Bisa juga gitu. Jadi apakah harus kaya? Ya kalau ujung-ujungnya bisa dapat surga, berarti kan nggak harus gitu. Tapi balik lagi ke motivasi kita tadi kayak gitu. Apa ultimate goal kita? Kadang-kadang orang masih nggak paham gitu. Gue tuh mau ngapain di hidup ini gitu. Sehingga akhirnya ditanya harus kaya atau enggak, dia juga jadi nggak bisa jawab gitu. Atau disintegrated gitu antara oke, gue mau kaya tapi kaya buat apa gitu. Nah itu kadang-kadang mesti kita bedah gitu. Tapi gue pribadi melihat bahwa gini, Rasulullah kan udah bilang ya bahwa di akhir zaman cobaannya atau ujiannya itu adalah terkait dengan harta. Dan saat ini memang bisa dibilang ya karena kita hidup di zaman kapitalisme ini harta menjadi ujian yang besar gitu. Nah, menurut gua orang itu wajib sampai selesai untuk diri sendiri dan keluarganya gitu kan. Itu udah pasti gitu. Kalau orang belum sampai titik itu, ya bisa dibilang ya lu wajib kaya dulu bro. Wajib untuk bisa menyelesaikan tugas lu karena lu, keluarga lu, anak lu adalah tanggung jawab lu gitu ya, buat suami gitu ya terutama gitu kan. Nah jadi di titik itu harus. Nah tapi di titik yang lain lu bakal jadi bisa excel gitu ya, lu bisa lari lebih daripada yang diharuskan ketika lu mau misalnya kaya agar lu bisa berbagi sebanyak-banyaknya gitu. Nah kalau lu berbagi buat sebanyak-banyaknya, disitulah akhirnya lu
lu punya keinginan dan motivasi, oke, gue mau kaya karena gue mau bisa berbagi sebanyak-banyak. Karena lu nggak mungkin bisa berbagi kalau buat diri lu sendiri. Nggak ada. Kalau nggak kaya nggak akan bisa berbagi. Nggak akan bisa berbagi kayak gitu. Jadi gitu bro, lu mau masuk surga lewat jalur bersyukur atau mau jalur bersabar? Kalau jalur bersyukur, ya udah kerja gitu sekeras mungkin dan tapi jangan lupa untuk berbagi. Kayak gitu bro. Itu sih simply. Bang, 3 tagline Safa yang sampai saat ini kayaknya masih dijaga ya, tangguh, cerdas, profesional. Itu boleh sedikit sekilas saja lah dijabarkan nggak? Apa maksud dari ketiga tagline itu? Ya, jadi Safa ini kan dibentuk dari tahun 2008-2009 oleh almarhum Bang Arif ya. Itu beliau tuh yang pertama kali mencetus tagline Safa ini yang sampai sekarang ini masih menjadi tagline kita karena benar-benar DNA Safa itu. Yang pertama adalah tangguh gitu ya. Nah, tangguh ini sangat dibutuhkan terutama di zaman sekarang gitu ya, Gen Z juga. Jadi zaman sekarang kan orang sering bilang yang penting kerja cerdas aja gitu. Padahal kerja cerdas aja nggak akan cukup kalau nggak ada kerja keras. Karena bayangin gini, gue juga merasakan gitu ya bahwa banyak orang yang mau melakukan sesuatu tapi selesai di pikirannya, mungkin terlalu cerdas jadi orangnya. Jadi gini loh, gue mau bikin bisnis, tapi kebanyakan plannya ini kayak gini terus mikirin semua sampai jadi tapi nggak ada actionnya, kan sama aja bohong gitu ya. Nah makanya tangguh ini penting banget karena ketika kita runtuh kita akan bangkit lagi. Nah ternyata tangguh itu sebenarnya kalau kita persepsikan sebagai di bahasa Inggrisnya itu grit bro. Nah grit itu ternyata sesuai dengan bukunya Angela Duckworth ya, tentang grit, bahwa ternyata bukan IQ yang menentukan kesuksesan seseorang tapi adalah ketangguhan gitu. Itu grit bro. Jadi ternyata udah back by research ya tangguh. Tangguh itu penting banget. Jadi ternyata teman-teman bisa baca bukunya buat yang belum. Itu ketangguhan itu menentukan kesuksesan seseorang. Itu yang pertama. Nah tangguh, cerdas, profesional. Yang kedua cerdas. Nah, memang benar harus cerdas. Makanya kita harus meningkatkan skills kita, capability kita, sehingga kita selain tangguh gitu ya, kita juga punya ilmu yang cukup gitu ya untuk menjadi pribadi yang bagus ya. Nah, kemudian dan profesional. Nah, profesional ini sebenarnya berkaitan dengan attitude gitu ya, yang kadang-kadang sangat sederhana tapi orang-orang suka lupa gitu. Kita suka cerita 3R ya, respect to people, respect to system, respect to time gitu. Jadi yang pertama ini attitude yang dasar tapi kadang-kadang suka dilupain sama teman-teman ya, gitu ya. Nah, tapi 3 attitude ini yang menentukan bahwa ketika kita mau meningkatkan kredibilitas kita, profesionalisme itu penting. Nah, profesionalisme ini paling dasarnya adalah sesuai dengan 3R tadi. Kita ke respect to people, respect to time, respect to system. Kayak gitu. Gitu, bro. Oke, tangguh, cerdas, dan profesional. Tadi profesional terkait dengan respect. Ya, betul. Oke. Itu jadi core value sampai sekarang juga masih terjaga ya. Ya, betul. Oke, Bang, terakhir mungkin bisa sampaikan terkait dengan closing statement terkait dengan pemuda muslim saat ini dan bagaimana Bang Jodias bisa kasih advice lah buat mereka. Ya, jadi terakhir dari gua adalah sesuai dengan buku terbaru kita namanya Islamic Ikigai. Jadi kita di Safa itu punya Islamic Ikigai Canvas. Ini ibaratnya kalau teman-teman pasti yang di startup tahu ya, ada Lean Canvas gitu kan, atau bisnis model Canvas. Nah, ini buat pribadi kita punya namanya Islamic Ikigai Canvas. Nah, nanti teman-teman bisa belajar itu lebih banyak ketika masuk programnya Safa. Nah, di Islamic Ikigai Canvas ini itu yang kita akan membahas terkait dengan misi personal kita itu apa gitu ya. Tapi di belakang itu adalah sebenarnya bagaimana kita menemukan, kalau bahasa yang Jepang itu kan ikigainya kita. Tapi sebenarnya itu purpose Venn diagram sih, bukan ikigai ya. Jadi itu panjang lah ceritanya. Tapi intinya kalau teman-teman lihat purpose Venn diagram itu kita bisa melihat what you are good at gitu kan, what you love, what the world needs gitu, what you can be paid for. Nah, yang keempat ini di Islamic Ikigai ini kita ganti. Jadi lebih ke arah ya kita mencari ridhonya Allah gitu ya. Kita mencari bukan materi, tapi yang kita cari ridho Allah. Tapi ridho Allah ini sebenarnya
ketika kita mendapatkan materi itu juga bisa mendapatkan ridho Allah. Kalau kita cari misalnya cari nafkah gitu kan, nafkahnya buat keluarga itu kan dapat materi juga tapi dapat ridho Allah juga karena kita menafkahi keluarga kayak gitu. Jadi ada itu ya tadi, what you are good at, what you love, what the world needs, sesuai dengan Islam. Yang terakhir adalah ya what you can be rewarded for, yang dapat pahala sebanyak-banyaknya dari Allah kayak gitu. Nah 4 lingkaran ini yang perlu kita temukan bro gitu. Jadi teman-teman silahkan temukan apa nih irisan dari keempat lingkaran ini gitu. Gue tuh sebenarnya jago di mana sih gitu. Teman-teman udah bener-bener tahu belum jago di mana gitu. Nah gue suka banget namanya talent mapping. Kalau teman-teman belum, ada 34 bakat yang masing-masing orang itu berbeda satu sama lain. Sehingga kalau kita tahu bakat kita apa, kita akan lebih jago untuk menemukan ya udah diri kita tuh mau dibawa kemana gitu kan. Nah itu skillsnya kita. Terus what you love. Nah ini teman-teman juga bisa kalau belum benar-benar tahu atau kebanyakan mau ada 2 tipe ya, orang yang belum tahu atau kebanyakan mau, itu bisa ngelakuin ya seperti lari sprint gitu. Jadi misalnya sebulan dicobain satu topik, habis itu evaluasi, lanjut lagi atau ganti topik lain kayak gitu ya. Nah itu sangat penting sekarang gitu ya. Kita bisa melakukan kalau di startup ya punya sprint sendiri, springboardnya gitu kan. Nah kemudian pelan-pelan kita pelajarin sebenarnya Allah tuh pengen, yang ketiga ya, lingkaran ketiga, Allah tuh pengen kehidupan di dunia seperti apa sih gitu kan. Nah sampai yang terakhir ya kita mencari tahu sampai gimana sih kita dapat pahala yang terbanyak dari hidup kita. Kita udah diberikan segini banyak apa yang bisa kita syukuri dari Allah ke kita, skills kita, ilmu kita dan lain sebagainya. Itu gimana ya caranya kita bisa mengutilize itu sebanyak-banyaknya, seoptimal mungkin, sehingga kita bisa punya karya yang paling bagus gitu. Jadi silakan mencari gabungan dari irisan itu. Oke. Masih banyak Bang. Ada agenda terdekat Safa saat ini? Ya saat ini Safa bisa stay tune di Instagram kita. Nanti kita akan ada opening buat yang batch keempat. Batch keempat, MPM tadi ya? Betul. Muslim Professional Mentorship. Oke. Makasih Bang Jodias atas waktunya. Thank you, teman-teman. Itu perbincangan kita terkait dengan dunia profesional Muslim dan kawan-kawannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye-bye.